Ya, baiklah Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, dengan berakhirnya lagu dari adik kita Arman Maulana, maka hiburan kita hentikan sejenak. Kita akan memasuki acara resmi. Ya, Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, saya Eka Puspita akan memandu acara resmi pada siang hari ini. Dan terimalah salam dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala, berkat rahmat dan hidayah jualan kita diberikan nikmat kesehatan sehingga dapat menghadiri acara tasyakur hitan Arman Maulana bin Mazani dan Patir Ahmad Agami bin Paris. Dan tak lupa sholawat serta salam kita sampaikan kepada Nabi akhir zaman, Nabi besar Muhammad SAW, keluarga, sahabat, dan semoga kita menjadi pengikutnya hingga akhir zaman. Amin, amin ya robbal alamin. Ya, hadirin yang berbahagia, acara resmi tasyakur hitan Arman Maulana bin Mazani dan Patir Ahmad Agami bin Paris Minggu 27 Maret 2022 segera kita mulai. Dan Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, untuk lebih berkahnya acara kita pada siang hari ini, marilah kita buka dengan bersama-sama melapaskan lapas basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Cahaya cinta ilahi terpancar menembus tirai sukma, menggetarkan dawai kalbu, mengalun seiring lantunan ayat-ayat cinta sang pemilik cinta dalam kumandang wahyu ilahi yang akan dilantunkan oleh Bapak Asmuni. Kepadanya kami persilakan. Allah wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad atayna hikmata yashkur lillah wa man yashkur فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد. وإذ قال الرحمن لبنيه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه
به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إليه ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullahaladzim, Maha benar Allah dengan segala firman. Ya Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, sesungguhnya tanda-tanda orang yang beriman itu jika mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran maka bergetarlah hatinya. Dan semoga kita semua menjadi golongan orang-orang yang beriman. Dan terima kasih, dan semoga yang membaca tadi diberikan limpahan rahmat dan pahala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, selanjutnya tibalah saatnya, marilah kita dengarkan kata sambutan tuan rumah. Kepada Bapak Ilham kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Yang terhormat Kepala Desa Tanjung Baru beserta perangkat-perangkatnya, dan juga yang kami hormati lembaga yang ada di desa, serta Al-Ustadz Manda Bukhari serta Ibu juga kami hormati, serta para Bapak Ibu hadirin, tokoh agama, alim ulama, cerdik cendekiawan, serta yang Bapak Ibu hadirin yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu juga kami hormati. Namun rasanya tidak mengurangi rasa hormat kami kepada Bapak Ibu hadirin sekalian, karena kami tidak dapat menyebutkan satu persatu daripada Bapak Ibu hadirin sekalian. Pertama dan utama, marilah kita memanjatkan segala puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berkat limpahan rahmatnya juala di pagi menjelang siang hari ini, kita sama-sama sempat hadir memenuhi undangan Saibul Hajat atau Bapak Mazani dan Bapak Paris sekeluarga besar dalam acara Hitan Resepsi Hitanan anak beliau yang bernama Alman Maulana bin Mazani, serta cucunya yang bernama Fatir Ahmad Anggami bin Paris. Kemudian selawat seiring salam semoga tetap tercurahkan kepada kehadiran kita Nabi besar Muhammadin Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para sahabatnya, keluarganya dan pengikutnya hingga di akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Para Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, terlebih dahulu kami mengaturkan maaf yang sedalam-dalamnya seandainya dalam sambutan kami ini benar, ini berarti sambutan dari tuan rumah, dan seandainya tidak benar ataupun salah, anggaplah ini dari pribadi kami dan kekurangan kami. Karena seperti Bapak Ibu hadirin ketahui bahwasanya saya ini penserap. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, pertama-tama atas nama tuan rumah mengucapkan ribuan terima kasih yang tak terhingga kepada seluruh bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari hadirin yang hadir pada hari ini, karena telah menyempatkan diri memenuhi undangan kami. Untuk itu sekali lagi atas nama tuan rumah mengucapkan ribuan terima kasih yang tak terhingga. Kemudian yang kedua, kami mengucapkan ribuan terima kasih yang tak terhingga kepada pemerintahan Desa Tanjung Baru, kepada sanak keluarga, jiran dan tetangga, masyarakat Tanjung Baru, masyarakat Tanjung Pring dan lain sebagainya, khususnya dan pada umumnya masyarakat di sekitar ini yang telah membantu kami, yang sudah mensupport, yang telah memberi masukan
memberikan arahan sehingga tercapai dan terlaksana acara pada hari ini. Untuk itu kami mengucapkan ribuan terima kasih yang tak terhingga. Selain daripada itu kami mengucapkan ribuan terima kasih yang tak terhingga kepada seluruh jajaran panitia yang sudah bersusah payah mencucurkan keringat membanting tulang membantu kami. Untuk itu kami mengucapkan ribuan terima kasih yang tak terhingga. Selain daripada itu kami atas nama tuan rumah, Bapak Ibu hadirin sekalian mengaturkan maaf yang sedalam-dalamnya. Barangkali penyambutan panitia kami, penyambutan keluarga kami, serta penempatan seandainya kurang cocok ataupun kurang berkenan di hati Bapak Ibu hadirin sekalian, kami mengaturkan maaf yang sedalam-dalamnya. Selain daripada itu juga kami atas nama tuan rumah mengaturkan maaf yang sedalam-dalamnya. Barangkali atas nama tuan rumah tidak dapat berjabat tangan kepada Bapak Ibu hadirin sekalian satu persatu, tidak dapat menyapa Bapak Ibu hadirin sekalian satu persatu. Untuk itu kami mengaturkan maaf yang sedalam-dalamnya. Dan juga selain daripada itu kami atas nama tuan rumah mohon doa kiranya anak yang kami hitan ini menjadi dan berguna bagi orang tua, menjadi berguna bagi nusa dan bangsa, jadi panutan kami sekeluarga besar. Untuk itu kami mengaturkan dan memohon doa kepada Bapak Ibu hadirin sekalian. Dan juga di penghujung acara nanti atas nama tuan rumah tidak mengizinkan Bapak Ibu hadirin sekalian pulang sebelum menyantap nasi di siang hari sebagai ucapan terima kasih dari tuan rumah. Demikian singkat sambutan singkat dari kami. Kurang dan lebih kami mohon maaf, dan kepada Allah kami mohon ampun. Kami akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih dan kami mohon maaf atas kesalahan itu tadi. Ya, Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, tak lengkap rasanya jika di acara tasyakur hitan, jika kita belum mendengarkan acara hikmah hitanan, dan sekaligus kami minta kepada beliau untuk memimpin doa kita pada siang hari ini. Kepada Bapak Budi Harjaya, Sarjana Sosial Islam, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, amma ba'du. Yang kami hormati segenap lembaga yang ada di desa, yang kami hormati Kedai Buhori, Ustaz Ibu, Bang Torik, Bapak Ibu hadirin yang tidak kami sebut satu persatu. Saya kira tidak mengurangi hormat pertemuan kita pada pagi menjelang siang pada saat ini. Dan pengantin cilik atau yang hitam, saudara kami Mas juga beserta Ibu yang kami hormati. Agak lain Bang Sudir nengok Mas hari ini, biasa di pucuk perahu, ikut di pucuk panggung belagak pakai tanjak itu Cak Sultan Mahmud Badarudin. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kami diminta tausiah. Sayoknya barangkali tadi kami nak minta ke Debohori untuk isi tausiah ini, berbagi tugas, tapi beliau ujinya kurang sehat. Tapi kaki masih nak kena tulah doa kami minta dari beliau, karena terus terang ini adalah bagian daripada desa Tanjung Baru RT 7. Kami ini kepala desa, jadi kalau ceramah hari ini laceto, tak dapat amplop tuh laceto. Jadi tidak usah kau pikirkan, kalau ngaji tadi kita tengok ada yang naik ke pucuk ngenyuk amplop. Jadi yang ceramah itu tak usah dipikirkan, yuk amplop kalau ada toman kaki antarkan dari rumah. Bapak Ibu hadirin dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kepada Allah. Penting kita manusia galak-galak bersyukur. Kalau manusia tak galak bersyukur dalam hidup di dunia ini, manusia yang paling sombong hidup di dunia ini. Kita bersyukur karena kita masih pacak berjalan, bersyukur kita masih pacak bernapas, bersyukur mata kita masih sehat. Tadi pacak membedakan mana biduan mana dengan orang rumah, ya. Bersyukur kita masih dalam keadaan sehat ini. Jadi kita galak-galak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua menjadi hamba Allah yang pandai bersyukur. Amin ya rabbal alamin. Termasuk kamu insya Allah kalau galak bersyukur hari ko, ya. Kamu apa nengok aku dari ceramah bersyukur. Ustaz Budi yang ceramah aku tahu pasti tak panjang lebar. Toh kamu makan lebih cepat lebih awal. Maka insya Allah aku ceramah tidak usah panjang lebar ya, singkat padat jelas sampai jam 1:30 jadilah. Kamu lajulah gerak balik. Bapak Ibu hadirin dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala.
Anak ini adalah merupakan titipan Allah dan harus kita bekali dengan nilai-nilai iman. Ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Wahai anakku, jangan kau sekutukan Allah, sesungguhnya menyekutukan Allah adalah dosa yang amat besar. Inilah yang bekal yang paling baik, Pak. Kita kadang-kadang mengukur anak kita kesuksesan duniawi. Ukuran duniawi yang kita ukur kesuksesan anak kita. Berduit dia sukses, jadi sarjana dia sukses, kemudian banyak mobilnya kita ukur sukses. Padahal ada ukuran sukses akhirat yang memang harus kita bimbing kepada anak-anak kita dengan nilai-nilai iman dan keyakinan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hati-hati, zaman sekarang ini tantangan amat luar biasa, Pak. Tantangan iman, godaan iman itu luar biasa. Dari apa? Wanita. Ini godaan luar biasa. Kalau yang model mereka alhamdulillah bagus, lemah, indah dipandang. Tapi sejengkal kita keluar dari situ, kita pergi ke kota-kota besar, banyak godaan dari wanita-wanita malam. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Kemudian godaan dari pakaian mode. Ya, aku tadi terjengok, bukan tak manusiawi, Pak, terjengok wajar, tengok yang baju abang joget tadi. Mentak terjengok, tak waras itu namanya. Tapi aku kadang-kadang berpikir, aku nak ngajak tadi dalam hati tentak, ya Allah, kembali dan segera kondangan, balik dari kondangan di kota ke Palembang, nak beli model maju tak biduan tadi. Tapi jangan dipakai di luar, pakai di rumah baik. Nah inilah godaan, Pak, ya. Godaan, maka dengan itu kita hati-hati. Kadang-kadang mohon maaf, kita jangan tadi keberangkat dari rumah, tak galak nak tengok yang maksiat model itu. Kadang-kadang mohon maaf, banyak tadi kok begitu selangkah keluar dari rumah, ada yang kelihatan tengah belakang, ada kelihatan tengah pusat. Cak kami tadi model tadi motor ya, duduk di depan, dijengok, berdosa tak dijengok, mubazir. Barang bagus. Waras liuri kau, Pak. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah godaan-godaan iman. Hiburan. Hiburan ini, hati-hati dengan hiburan. Maka hiburanlah yang dapat membawa manfaat buat kita. Tapi zaman sekarang ini amat luar biasa, hiburan dan lain sebagainya bisa mengunturkan nilai-nilai keimanan kepada kita. Maka dengan itu Bapak Ibu hadirin, tanamkan nilai-nilai keyakinan kepada anak-anak kita. Setelah ada keyakinan yang kuat kepada anak-anak kita, tanamkan juga akhlak kepada anak-anak kita. Akhlak ini akan tercontoh terbaik dari siapa? Dari umat, dari orang tua dulu nak tunjukkan contoh yang baik kepada anak-anaknya. Kalau mak baknya tak tunjukkan contoh yang baik, bagaimana anak akan muncul menjadi anak-anak yang soleh dan soleha. Maka dengan itu kasihkan contoh yang terbaik kepada anak-anak kita. Lihat dulu di luar negeri ada salah satu negara yang mana orang tuanya yang sudah tua renta, dia selalu menjadi fitnah dalam rumah tangga itu. Bahkan dia mengucilkan orang tuanya tadi. Walaupun kita selaku anak benci dengan orang tua kita, na'udzubillah kalau ada anak benci dengan orang tua. Kadang-kadang ada anak yang rasanya risih dengan orang tua, yang mohon maaf orang tua yang sudah tua renta. Kalau bahasa kita pada sudah tua renta, umurlah 70 tahun ke pucuk, ada istilah penyakit balik muda atau disebut dengan nyusu. Nah itu berat ujian kita selaku anak kalau ada bertemu orang tua yang model itu. Ada di satu negara ada orang tuanya yang model seperti itu. Kemudian orang tuanya tadi kencing di tempat tidur, makan dia omongkannya belum makan, kadang-kadang nising di meja ruang tamu. Akhirnya apa? Istrinya ngamuk, Pak, ini orang tuamu nyaroi, orang tuamu nyusai. Kalau mak itu kamu pilih antara dua, apa kau pilih umatmu apa pilih aku? Dialah pikir panjang, ya Allah, umatlah sudah tua renta nyusai, jelas deh aku milih kau. Kau belagak gemuk lipu langsing lewat di maroloang lagi tak muat, dipilihnya bininya tadi. Kemudian walaupun orang tua tadi dibenci dan tidak disayang, tapi dia tetap, orang tua tadi tetap mendoakan anaknya supaya menjadi anak yang terbaik. Kemudian orang tuanya tadi digendong oleh anaknya. Sambil dia berkata, Mak,
Mohon maaf mak, barangkali kita selama ini memang hidup bersama, tapi istri saya tidak senang lagi, istri saya sudah tidak tahan lagi hidup bersama mak, nyusai. Maka dengan itu mak, kita berpisah baik. Kamu antarkan mak, digendongnya mak tadi dalam hutan, dia sudah disiapkannya di bawah pohon, kemudian di situ sudah siapkannya tikar dan lain sebagainya. Selama berjalan di dalam hutan tadi, emaknya tadi sambil ngair kayu, tak dipatahkannya kayu. Ketemu di tekongan, dipatahkannya lagi oleh emaknya kayu tadi, patahkannya lagi. Kemudian dia balik, mak, kamu duduklah mantap-mantap di situ mak, kagiapan kamu kelaparan, kaki cari makanan, kamu tidak usah lagi nak ganggu kami, kamu pokoknya tidur mantap-mantap di bawah batang kayu ini. Tapi apa kata emaknya? Nak, kau tahu jalan balik? Insya Allah tahu. Nak, selama aku berjalan tadi, kupatahkan kayu. Setiap kayu yang patah itulah petunjuk kau untuk balik ke rumah. Ya Allah, begitu dia mendengar suara umat yang model itu, rintian umat seperti itu, urung dia mak. Akhirnya emaknya dibawanya gendong balik lagi. Betapa dia benci dengan orang tuanya, tapi orang tua tetap sayang kepada anaknya. Maka dengan itu akhlak kepada anak kita harus kita tanamkan selaku orang tua. Maka dengan itu Bapak Ibu hadirin dan rahmatullah subhanahu wa ta'ala, kita yang masih memiliki emak dengan bak, itu adalah pintu surga buat kita. Kalau lah sikok emak tak kate, bak tak kate, ada emak baik, tinggal sikok kuncinya. Maka harus kita sayang dan harus kita sanjung emak kita. Kalau lah dua-duanya tak kate, sulit pak, berat rasanya. Maka dengan itu mumpung emak kita masih ada, bak kita masih ada, orang tua kita masih ada, jangan disia-siakan. Balik dari kita tempat lebaran Idul Fitri, balik kita barangkali di tempat berjalan, jangan dulu sentuh yang lain, jangan dulu tanya yang lain. Jengok dulu emak kita, mak kamu nak makan apa? Mak kamu nak minum apa? Mak kamu nak makan apa? Ika mak minuman. Barangkali bikin kita senyum imak kita, disitulah Allah tersenyum melihat kita. Kalau kita membuat orang tua bahagia, disitulah Allah ingin membahagiakan kita selaku anak. Maka dengan itu jangan sampai sekali-kali kita menyiakan orang-orang tua kita. Ingat, begitu kita berbuat dengan orang tua seperti ini, satu saat nanti anak cucu kita pasti akan berbuat seperti itu. Maka dengan itu jangan sekali-kali kita siakan orang-orang tua kita yang sudah membesarkan kita dan memberikan pendidikan kepada kita. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, barangkali dengan tausiah yang singkat ini renungan buat kita bersama. Sehebat apapun kita, setinggi apapun jabatan kita, kalau tanpa ridho orang tua, maka tidak akan mencapai kebahagiaan kita hidup di dunia ini. Maka dengan itu mintalah ridho dengan orang tua. Benar nyanyian anak kita tadi, ya, bukan gunung, bukan lautan tempat kita meminta. Ngapo kita nak susah-susah kita pergi ke Wali Songo? Ngapo kita nak susah-susah kadang-kadang pergi ke Jawa, kita nak minta kekayaan dan lain sebagainya? Cukup minta doa emak baik, cukup minta doa orang tua baik. Disitulah kalau orang tua sudah ridho, orang tua sudah ikhlas mendoakan kita, insya Allah kita akan menjadi orang yang sukses hidup di dunia ini. Rabbi habli minas solihin. Jangan berhenti pak. Kini tantangan zaman sekarang ini, musuh-musuh anak-anak kita bukan lagi di luar, tapi cukup dalam kamar ada HP. Itulah musuh kita. Maka kita jangan berhenti minta kepada Allah. Dengan tantangan yang amat luar biasa ini, jangan berhenti minta kepada Allah. Berdoalah terus minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita merasa, ya Allah, aku lama berdoa dan belum kau kabulkan. Nanti jangan takut, jangan suuzon kepada Allah. Berhusnuzon teruslah dengan segala doa pinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah akan dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Rabbi habli minas solihin, Rabbi habli minas solihin, Rabbi habli minas solihin. Dak tahun ini tahun depan, dak tahun depan tahun yang akan datang, dak menit menit yang akan datang, pasti diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Tinggal keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu hadirin dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, barangkali ini sekedar tausiah, mohon maaf atas segala kekurangan, dan saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa minta kedai Bukhari. Begini.